Bab 12.1, Upacara Kelanjutan Garis Darah 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Malamnya, Dezra dan Gargit menerobos masuk ke kamar Yujin dengan sebuah permintaan. Kita perlu menggabungkan kekuatan kita. Dan tepat ketika Yujin baru saja naik ke tempat tidur. Setelah mandi dan berganti pakaian menjadi satu set piyama berbulu, dia akan pergi tidur dengan perasaan puas bahwa dia telah memanfaatkan hari-harinya dengan baik. Kamu mengganggu seseorang yang akan tidur, hanya untuk mengatakan itu. Yujin menanggapi tanpa bangun dari tempat tidurnya. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang ini, kata Gargit keras kepala. Dezra, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi penuh ketidakpuasan. Meskipun dia sekarang yakin dengan keterampilan Yujin, ejekannya setelah dia bahkan tidak bisa memukulnya sekalipun selama perdebatan mereka masih tertinggal di telinganya. Dan bagaimana tepatnya kita harus menggabungkan kekuatan kita? Anda juga ada di sana mendengarkan Patriark menjelaskan bagaimana upacara kelanjutan garis darah tahun ini akan diadakan. Ingat, tahun ini kita harus memasuki labirin melalui pintu masuk terpisah dan mencoba menerobos ke tengah labirin. Tapi bukankah tujuan kita masih sama? Pusat labirin dan monster bos jahat. Seorang pria besar seperti dia serius menggunakan kata-kata, bos monster jahat. Yujin menyembunyikan kesenangannya. Bos monster harus sangat kuat, Gargit melanjutkan argumennya. Mungkin itu masalahnya, Yujin setengah hati setuju. Patriark dan Kepala Menara Baca berkata akan ada banyak jebakan dan monster di dalam labirin. Namun, jika kita bertiga, kita seharusnya masih bisa melewati pusat labirin. Itu adalah sesuatu yang harus kita coba ketahui dengan pasti, Yujin memperingatkan. Aku tidak pernah kalah dari monster manapun, Gargit dengan bangga mengangkat bahunya, dan selain itu, mereka mengatakan bahwa monster di labirin tidak akan nyata dan malah akan menjadi ilusi yang diciptakan oleh sihir. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika itu masalahnya, mengapa kamu ingin bergabung untuk berburu monster boss? Ini untuk keselamatan. Bukankah mereka mengatakan bahwa meskipun itu ilusi, dipukul tetap akan menyakitkan? Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak pernah kalah dari monster. Agar monster layak disebut monster boss, monster itu harus kuat, jawab Gargit dengan ekspresi percaya diri. Karena itu, kita perlu menggabungkan kekuatan kita. Karena si kembar dari garis langsung akan bekerja sama juga, kita juga harus bergabung. Jadi, kamu ingin bertemu di tengah dan melawan monster boss bersama. Betul sekali. Tapi kupikir aku akan bisa membunuhnya bahkan jika aku sendirian, jawab Yujin sambil menyeringai. Sungguh menyebalkan, gumam Dezra dari sela-sela bibir yang mengerucut. Sementara itu, Gargit mengangguk setuju dengan kata-kata Yujin. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Jika Anda mencoba melawannya dan tidak berhasil membunuhnya, kami bisa bergabung dengan Anda dalam pertarungan, Gargit menawarkan. Dan jika kamu tidak ada di sana, kamu bisa melarikan diri dan menunggu kami sampai di sana. Apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh itu? Kalian sudah menjadi pasangan bukan? Jadi tinggalkan aku dari ini dan bekerja sama sendiri, bantah Yujin dengan putus asa. Tergantung pada situasinya, kami mungkin melakukan hal itu. Kali ini, Dezra yang menjawab. Namun, 3 orang masih lebih kuat dari 2. Anda mungkin tidak menyenangkan, tapi Anda lebih kuat dari saya. Dengan bantuanmu, kami pasti bisa membunuh bos monster itu. Tapi mengapa kamu begitu tertarik untuk membunuhnya? Yujin bertanya. Apakah kamu tidak ingin mengalahkan keluarga utama? Dezra bertanya dengan mata menyipit. Meskipun kamu sudah mengalahkan Qian dalam duel, jika kamu mengalahkannya di upacara kelanjutan garis darah juga, Patriark bahkan akan memberimu hadiah. Dalam upacara kelanjutan garis darah di mana anggota dari garis keturunan langsung dan agunan berpartisipasi, garis agunan tidak pernah menang, tambah Gargit. Namun, kali ini, kami memiliki peluang untuk menang. Ada Dezra, aku, dan kemudian ada kamu, yang bahkan telah mengalahkan Qian. Jika aku mengalahkan monster boss sendirian, itu masih merupakan kemenangan untuk garis jaminan, bukan? Yujin bertanya. Jika Anda bisa melawannya sendiri dan menang, maka saya akan senang. Bukankah lebih mengesankan jika monster itu dikalahkan oleh 1 orang dari garis agunan daripada 3 keturunan agunan? Gargit menjawab sambil mengangguk. Konten iklan. Yujin telah diingatkan tentang Molon yang bodoh setelah melihat seberapa besar Gargit, tetapi setelah mendengarkan dia berbicara, dia menyadari bahwa Gargit benar-benar tahu bagaimana menggunakan kepalanya dan memiliki sisi berpikiran luas padanya. Oke, aku sudah mendapatkannya, jadi pergi saja. Aku mau tidur, Yujin mengusir mereka dengan tangannya sambil masih berbaring. Dezra terlihat sangat tidak puas, tapi Gargit hanya mengangguk dan mulai menyeret Dezra keluar dari pergelangan tangannya. Aku akan tidur 5 jam hari ini juga, seru Gargit sambil pergi. Aku akan tidur selama 6 jam, ulang Yujin. Meskipun Gargit tahu cara menggunakan kepalanya dan secara mengejutkan berpikiran luas, sepertinya dia masih idiot. Kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir akan ada bedanya untuk tidur sedikit lebih sedikit darinya? Tanya Dezra dengan sinis. Lagi pula, burung awal mendapat cacing, kata Gargit riang. Jadi kamu berencana menangkap cacing besok pagi?
Karena kamu 2 tahun lebih muda dariku, sepertinya kamu masih tidak tahu apa arti pepatah itu. Aku bilang keluar, Eugene berteriak ketika dia melemparkan bantal kedua penyusup yang banyak bicara itu. Ancila diliputi kekhawatiran sepanjang malam. Itu semua karena upacara kelanjutan garis darah. Dia mengira itu akan menjadi kompetisi sparring biasa antara anak-anak yang berpartisipasi, tapi tiba-tiba, itu malah menjadi tantangan labirin. Selain itu, secara pribadi mengundang kepala penyihir Menara Merah Arot. Sienna bijaksana telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada komunitas sihir Arot. Sebagai keturunan dari Great Vermont, teman dekat Sienna, keluarga utama Leonhard selalu memiliki hubungan dekat dengan Archwizards of Arot. Secara khusus, kepala penyihir Menara Merah saat ini, Lovelian, yang selalu mengaku sebagai pengikut Sienna bijaksana, adalah seseorang yang telah menghadiri beberapa acara yang diselenggarakan oleh keluarga utama. Meskipun dia bahkan tidak pernah muncul di hari ulang tahun anak-anakku sekalipun. Ancila menggigit bibirnya. Tentu saja, upacara kelanjutan garis darah adalah acara keluarga Leonhard tradisional, tapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, sepertinya dia tidak datang ke sini hanya untuk itu. Di belakang kepalanya, dia hanya bisa melihat istri utama, Tanis, tersenyum. Ada kemungkinan dia di sini untuk menjadikan Edward muridnya. Itu adalah ide yang masuk akal. Sejak usia sangat muda, Edward selalu lebih suka membaca buku daripada menggerakkan tubuhnya. Dia memiliki minat khusus pada sihir dan bahkan telah berlatih berbagai bentuk sihir untuk sementara waktu sekarang. Namun, dia tidak pernah menerima master. Salah satu gelar yang diberikan kepada Great Vermont adalah Master of All. Vermont telah menerima gelar ini karena dia tidak hanya pandai seni bela diri, tetapi juga sangat mampu menggunakan sihir. Namun, setelah Vermont, tidak banyak di antara keluarga utama Leonhard yang memutuskan untuk mempelajari sihir. Ada alasan sederhana untuk ini. Itu menantang untuk membuat kemajuan dengan sihir. Kompetisi untuk menggantikan jalur langsung Leonhard akan dimulai pada usia dini. Jadi bagi mereka yang memilih untuk fokus mempelajari sihir pada usia ini, pada saat penerus diputuskan, mereka tidak mungkin telah mempelajari sihir yang cukup untuk mendapatkan keuntungan dalam upaya mereka untuk menjadi patriark hati singa. Edward berusia 15 tahun. Meskipun dia telah belajar sihir sejak dia masih muda, berapa banyak yang sebenarnya bisa dia pelajari melalui belajar mandiri? Akankah skill Edward benar-benar dapat membuat kemajuan pesat hanya karena kepala penyihir telah muncul sekarang untuk membawanya sebagai murid? Ancila menekankan tangannya ke pipinya untuk menghentikan mereka berkedut karena tawa. Yang benar adalah bahwa mereka mungkin sudah menyerah untuk menjadikannya patriark. Jika Edward benar-benar menjadi murid dari kepala penyihir Menara Sihir Merah, maka dia tidak punya pilihan selain meninggalkan harta keluarga. Sementara itu, Qian dan Ciel akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa dan ketika tubuh jauh, hati juga tumbuh jauh. Jika Edward pergi ke Arot, Ancila yakin bahwa dia akan dapat mengambil kendali penuh atas harta keluarga.